Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Tour seri keempat St. Louis Rapid dan Blitz 2024. Hari keempat atau hari pertama permainan Blitz. Nah, kemarin di segmen Rapid ada 3 nama berada di posisi atas kawan. Ada Yanni Punyaci, Alireza Firoza, Maxime Lagravière dengan 11 poin. Nah, di hari pertama permainan Blitz ada nama lain, Wesley So menempati posisi atas dengan 6 kali kemenangan kawan di game Blitznya. Game pertama melawan Ian Nepo bermain remis, kemudian memetik kemenangan atas Fabiano Caruana dan sempat kalah oleh Alireza Firoza. 6 kali menang, 2 kali remis, 1 kali kalah dengan 7 poin diikuti Alireza Firoza. Tapi poin yang didapat oleh Alireza Firoza di permainan Rapid Plus ditambah dengan permainan Blitz di hari pertama menempatkan dia secara keseluruhan menempati posisi atas untuk sementara waktu kawan, diikuti Yanni Punyaci dan Wesley So. Kita kembali lagi ke daftar permainan Blitz kawan. Di sini diikuti juga Yanni Punyaci dengan 5 poin. Fabiano Caruana terlihat mulai panas kawan atau telat panas. Ada Levon, MVL dan Hikaru Nakamura, pemain yang sangat ahli dalam permainan cepat kawan di permainan online. Tapi sering kita ketahui Hikaru Nakamura ini sering kesulitan dalam permainan cepat di atas papan kawan. Kalau di permainan online jangan tanya lagi Hikaru Nakamura. Dia sangat ahli dalam permainan cepat. Tapi di permainan over the board ini kawan, Hikaru Nakamura di sini terlihat 4 kali kalah kawan. Kalah dari Fabiano Caruana, kalah dari Alireza Firoza, kalah dari Wesley So, dan kalah dari Praggnanandhaa kawan. Praggnanandhaa sendiri juga performanya buruk kawan, bersama Nordibek Abdussatrob berada di posisi punci. Nah, kita akan coba lihat kawan permainannya Hikaru Nakamura versus Praggnanandhaa pada game terakhir hari pertama permainan Blitz. Langsung ke papan analisisnya. Dan Prag pegang putih mengawali dengan pion D4, Hikaru Nakamura kuda F6, Gajah G5, Tromposky attack. Sering admin melihat pemain India bermain dengan Tromposky attack kawan. Apakah Gukesh ataupun siapa Vidit itu kawan? Apakah satu guru dengan Praggnanandhaa bermain dengan Tromposky attack? Idenya ya tentu untuk sikat kuda langsung kawan, untuk menumpuk pion di lajur F, untuk mengurangi tekanan dominasi kuda ini di petak pusat. Nah, kebanyakan kuda lari ke petak E4, serang balik gajah, Gajah F4 dan pion C5 kawan. Nah, pion F3 akan usir kuda, menteri keluar ke petak A5 skak. Blokade dengan pion, tentu blokade dengan kuda di sini ya bahaya karena ada kuda yang siap begal kuda kalian. Blokade dengan pion, kuda mundur kembali ke petak F6. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Nakamura langsung memainkan pion C5-nya dan tantangan ditolak. Dan sudah saatnya juga putih punya opsi melanjutkan rencana untuk sikat kuda. Langkah terkuatnya kawan, memilih pion D5 saja untuk mendapatkan ruang. Kemudian menteri B6. Memang langkah menteri langsung keluar ini merupakan langkah yang populer di posisi ini dipilih manusia kawan. Tapi kalau engine komputer lebih menyukai dengan langkah pion D6. Selepas kuda C3 di sini mungkin, ataupun dengan pion C4 tadi kawan. Nah, mungkin ada pion B5 dikorbankan oleh hitam juga bisa. Atau pion A6 terlebih dahulu, pion H6 juga. Memilih langkah populer, menteri ke petak B6 menyerang pion, dilepas oleh Praggnanandhaa, kuda C3 melanjutkan pengembangan. Dan ambil saja, tak ada masalah. Mungkin nanti gajahnya akan terpaksa mundur lagi kawan. Tapi Nakamura melanjutkan dengan pion D6, buka akses bagi pengembangan perwira-perwiranya. Tetap menawarkan pion B2 dengan pion E4. Ambil saja, tak ada masalah. Tapi Hikaru Nakamura lebih memilih untuk pion G6. Dan sekarang benteng B1 jaga pion. Gajah G7, kuda F3 melanjutkan pengembangan, pion H6 untuk usir gajah atau memaksa gajah sikat kuda. Gajah mundur ke F4, ada pion G5, gajah mundur ke E3, ada kuda G4, serang gajah lagi. Dan juga untuk mengincar kuda di petak C3. Karena gajah ini perlu dieliminasi, karena ada rencana dengan pion B4 kawan, jadi dikejar terus. Pertahankan posisi kuda dengan gajah D2 kawan. Kemudian ada pion F5, tantang Nakamura. Yang terkuat kuda ini mundur kawan. Pion F5. Dan tantangan ditolak dengan gajah B5 skak. Berharap blokade dengan gajah kawan. Nah, nanti baru pion pukul pion. Memang langkah terkuatnya seperti ini. Sikat,
sikat, pion pukul pion. Menteri bergerak ke A6, awasi ruang terang kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan raja bergeser ke petak D8, menteri naik ke petak E2, berkoneksi dengan gajahnya di sini dan juga siap membuka lajur E nanti. Rokade pendek juga dipersiapkan oleh putih. Memang terlihat di sini menteri kuda ini harus berhati-hati putih kawan, ada serangan X-ray. Jadi sesegera mungkin menteri antisipasi serangan dari hitam dari Hikaru Nakamura. Ada pion F4 untuk mendapatkan ruang kawan. Lagi-lagi langkah kurang cermat dari Hikaru Nakamura, benteng F8. Dengan kuda kawan, nanti siap dibuka permainan dengan menteri di ruang gelap ini juga. Mempersiapkan serangan di sisi kanan sisi raja merupakan opsi terkuatnya dengan benteng F8 terlebih dahulu. Malah menutup permainan di sisi raja dengan pion F4. Pion H4, langkah bagus. Tidak ingin rokade, buka saja di sisi kanan kawan. Ambil saja untuk saat ini merupakan opsi terkuatnya, tapi memilih dengan pion A6 terlebih dahulu. Gajah mundur ke D3, nah benteng G8. Akhirnya Pragnananda yang membuka lajur H dengan pion H pukul pion G5, pion H pukul balik pion G5, ambil langsung yang terkuat kawan, memilih dengan pion B4. Nah, ambil langsung langkah terkuatnya, memilih dengan dorong pion C4. Korbankan pion kawan, buka akses menteri di sini. Gajah ambil pion C4, kemudian gajah F6 lindungi pion, dan di sini pion B5. Opsi yang lain kuda ke A4 untuk usir menteri. Tapi ingin membuka lajur B kawan, taktik dari Pragnananda. Diterima saja untuk saat ini. Setelah ambil balik oleh gajah, ada benteng A3 bisa jadi opsi, ataupun juga menteri ini bergerak ke petak C5 menghindari discover kawan. Ya, yang paling aman ya menghindari discover, paling aman kawan. Jangan cari resiko, amankan saja menteri kalian sesegera mungkin. Tapi di sini Hikaru Nakamura dengan kontrol waktu yang terbilang lebih lambat ketimbang Pragnananda bermain dengan pion A5 membuat posisi menterinya terjebak kawan. Blunder besar. Menterinya dalam posisi terjebak karena ada kuda A4 dan menteri sudah tidak bisa lari kemana-mana. Nakamura korban kuda di sini kawan. Caplok pion F2. Menteri kalau mundur ke sini ya wassalam. Ke sini ada gajah. Kalau mundur ke sini sama saja kasusnya kawan. Dia harus bergerak ke ruang terang, kemudian ada gajah. Dan mungkin kalian blokade dengan kuda di sini. Ya seperti itu kawan, kalian akan kehilangan kuda. Bisa dilanjut menteri ke sini untuk serang benteng. Kalau kalian ambil gajah, tentu benteng jatuh. Mungkin dengan pion D5. Ambil saja. Tetap kawan, unggul 1 perwira penuh. Nakamura memilih jalan lain. Menteri langsung ambil pion F2 skat. Ambil oleh menteri, ambil oleh kuda, ambil balik oleh raja. Pragnananda unggul 1 perwira penuh, unggul 1 kuda penuh tanpa ada kompensasi di sini kawan. Kuda D7. Ada pion G4 sekarang. Menawarkan end pasen dan blokade laju pion di lajur G. Pion B6. Ada gajah mundur ke D3. Raja bergerak ke C7 dan sekarang pion C4 lanjut Pragnananda. Kuda manuver ke F8, pion E5 mengorbankan pion di sini kawan. Diterima dengan pion D pukul pion E5. Nah, berikan kesempatan untuk membuka lajur C dengan pion C5. Kuda ke D7 kembali, pion pukul pion skat, ambil balik oleh kuda. Terlebih dahulu benteng HC1 skat, raja B7, kuda pukul kuda, ambil balik oleh raja, benteng naik ke C6 skat, mundur ke B7, ada pion D6. Raja mundur ke B8, diikuti pion pukul pion E7, ambil balik oleh gajah, kuda ambil pion E5. Sudah tidak ada harapan bagi Nakamura bisa mengimbangi permainan putih di sini kawan. Ada benteng D8 serang gajah, raja E2 lindungi gajah kawan. Benteng serang kuda, ada gajah C3 lindungi kuda. Nah, gajah D6 serang kuda terus kawan. Nah, di sini ada gajah E4 serang benteng. Benteng tidak bisa lari kemana-mana kawan. Kecuali ke sini mungkin melakukan tantangan pertukaran benteng. Memilih benteng ambil kuda E5. Benteng sikat gajah C8 membuat Nakamura menyerah.
Karena jika dilanjut, raja ambil benteng, tentu gajah ambil benteng terlebih dahulu kawan. Terserah kalian mau selamatkan benteng dari ancaman gajah, juga ingin melanjutkan seperti ini, ya saya rasa mungkin kalian menyukai seperti ini kan, atau mungkin dengan pion F3 skak terlebih dahulu. Ya udah, silakan kalian pilih, kalian mau melanjutkan langkah seperti apa, percuma juga. Putih akan unggul 1 perwira penuh, tetap unggul kawan. Oke, itulah kawan bedanya Hikaru Nakamura kalau bermain di online dan over the board. Semoga game dari kedua pemain dengan ide Tromposky attack yang dipilih oleh Pragnananda bisa jadi pilihan kalian di pembukaan kawan dengan pion D4 kuda F6 dan gajah G5. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.